Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar mind-blowing. Kita bakal ngelakuin semacam ekspedisi untuk mahamin skala alam semesta, tapi fokusnya ke sesuatu yang sering banget luput dari nalar kita. Yap, misteri skala malaikat Allah. Kita sering kan dengar soal makhluk cahaya ini? Tapi, percaya deh, ukuran asli mereka tuh benar-benar bakal bikin kalian merinding takjub. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Coba deh, jujur. Pernah nggak sih kalian benar-benar ngebayangin seberapa besar wujud makhluk ciptaan Allah? Biasanya kan kita ngukur sesuatu pakai standar kita sendiri ya, kayak gedung pencakar langit, gunung Everest, atau seenggaknya ukuran bumi lah. Tapi gimana kalau ternyata ada ciptaan yang saking gedenya, logika manusia kita dan bahkan matematika modern tuh angkat tangan buat mahaminnya? Nah, buat ngasih sedikit gambaran awal soal seberapa masifnya mereka, kita bisa lihat dari peristiwa Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah diperlihatkan Baitul Ma'mur, semacam tempat suci di langit, beliau nyampain sebuah fakta yang luar biasa banget. Di hadis riwayat Bukhari, disebutkan, di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. 70.000. Dan dengerin ini, angka 70.000 ini tuh bukan jumlah total mereka, tapi kuota harian. Bagian yang paling gila adalah, setelah 70.000 malaikat ini keluar, mereka nggak bakal pernah balik lagi ke sana. Bayangin aja, setiap hari, sejak alam semesta dibikin sampai kiamat nanti, selalu ada 70.000 malaikat baru. Kalau dipikir-pikir, jumlah mereka tuh benar-benar tak terhingga, jauh melampaui populasi manusia dari zaman Nabi Adam. Benar-benar bukti nyata kebesaran Sang Pencipta, kan? Bagian 1. Malaikat Jibril menutupi cakrawala. Mari kita mulai proses zoom out kosmik kita dari sosok yang pastinya udah nggak asing lagi, sang pemimpin para malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah itu pernah ngelihat Jibril dalam wujud aslinya. Beliau bilang Jibril memiliki 600 sayap, dan perhatiin baik-baik kalimat ini. Setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Ini dia fondasi hitung-hitungan kita sebelum kita masuk ke angka-angka yang lebih gila lagi. Supaya kita bisa ngebayangin seberapa gedenya itu, kita butuh semacam patokan ukuran. Gini, kalau kalian punya tinggi rata-rata manusia, katakanlah sekitar 170 cm, terus kalian berdiri ngeliatin kejauhan di tempat yang datar, jarak cakrawala alias batas pandang ufuk kalian tuh ada di sekitar 5 km. Jadi, ayo kita pakai angka 5 km ini sebagai ukuran dasar untuk satu sayapnya. Nah, yang benar-benar bikin merinding dari pembahasan ini adalah angka-angka yang bakal kita temui nanti tuh nggak cuma nambah dikit-dikit, tapi berlipat ganda secara eksponensial. Coba lihat urutannya. Jibril punya 600 sayap, terus Israfil 1.200 sayap, dan puncaknya ada Hamalatul Arsy dengan 2.400 sayap. Bentar lagi kita bakal lihat sendiri seberapa radikal lompatan ukurannya. Ayo kita mulai ngitung dari malaikat Jibril dulu ya. Kalau satu sayapnya aja membentang sejauh 5 km, terus beliau punya 600 sayap. Tinggal kita kaliin aja kan? Hasilnya, total bentangan sayap Jibril itu sejauh 3.000 km. Wow, bayangin 3.000 km buat satu entitas doang, itu jarak yang masif banget. Biar lebih gampang ngebayanginnya, perbandingan ini pas banget. Kalau 600 sayap Jibril yang panjangnya 3.000 km itu dibentangin ngebentuk lingkaran, wujud Jibril itu bakal jauh lebih gede dari bulan yang ngorbit di atas kita tiap malam. Ya, bulan. Beliau ini bukan cuma seukuran raksasa lagi, tapi udah nyamain benda langit. Tapi yang bikin terharu, biarpun ukurannya udah kayak planet begini, Jibril tetap makhluk yang sepenuhnya tunduk dan patuh sama perintah Allah. Bagian 2. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Sekarang kita beralih ke sosok yang punya tugas mendebarkan nanti di hari kiamat. Kayak yang sempat kita bahas tadi, Israfil ini punya total 1.200 sayap. Tapi dengerin ini, riwayat nyebutin kalau cuma satu dari sayap Israfil ini sama gedenya kayak 600 sayap Jibril digabungin. Kalian nggak salah dengar, satu sayap Israfil aja udah nyamain keseluruhan wujud raksasanya malaikat Jibril. Coba deh, diem sebentar. Resapi angka ini. 3,6 juta kilometer. Ini dapatnya dari ngaliin ukuran keseluruhan sayap Jibril tadi sama 1.200 sayapnya Israfil. Di titik ini sih, jujur aja, otak saya udah mulai nyerah buat memproses ukuran segede gini. Dan perbandingan ini benar-benar brilian buat ngilustrasiin skalanya. Jarak 3,6 juta kilometer itu setara persis kayak kita ngejejerin 3 buah matahari secara berdampingan. Dan ingat baik-baik ya, ini baru bentangan sayapnya doang loh, belum kepalanya, belum badannya, belum jarak antar sayapnya. Coba bayangin betapa debunya bumi ini dan kita semua di hadapan makhluk yang gedenya nyamain 3 matahari berjejer. Bagian 3. Hamalatul Arsy,
pemikul singgasana. Oke, tarik nafas dalam-dalam, karena kita sekarang masuk ke wilayah makhluk yang paling masif dari semuanya. Kalau kalian mikir Israfil tadi udah nggak masuk akal gedenya, cek rasio yang satu ini. Malaikat Hamalatul Arsy itu punya 2.400 sayap. Dan satu sayapnya aja ukurannya sama persis kayak seluruh 1.200 sayap malaikat Israfil. Lompatan skala penciptaan ini tuh bener-bener gila. Ayo kita coba hitung lagi matematika gilanya. Kalau kita kaliin bentangan total sayap Israfil yang seukuran 3 matahari tadi dengan 2.400 sayap, kita bakal dapat angka 8,64 miliar kilometer. Di angka segini sih, sumpah, logika dan imajinasi manusia mending nyerah aja deh. Ini adalah jarak yang kelewat absurd buat kita. Bener-bener nembus batas ruang yang bisa diproses sama otak kita. Tapi biar kita tetap punya gambaran kasarnya, angka 8,64 miliar kilometer itu sebanding dengan 6.204 buah matahari yang dijejerin bareng-bareng. 6.200 matahari, guys. Bayangin, ada barisan ribuan matahari nyala di tata surya kita. Dan harus saya ingetin lagi, ini hanya ukuran dari bentangan sayapnya. Astaga. Terus, badannya sendiri segede apa? Nah, Rasulullah pernah ngejelasin jarak antara daun telinga ke pundaknya salah satu malaikat pemikul arsy ini. Katanya, jaraknya itu sejauh burung yang terbang selama 700 tahun non-stop. Kita bedah yuk hitung-hitungannya. Kalau kecepatan rata-rata burung terbang itu anggaplah 40 km per jam. Terus kita kaliin sama jumlah jam dalam 700 tahun, yaitu sekitar 6,1 juta jam. Hasilnya, jarak tempuh super fantastis di angka 245 juta kilometer. Buat menvisualisasiin 245 juta kilometer ini, jarak dari satu daun telinga turun ke pundaknya aja, itu nyamain deretan 175 matahari. Bener-bener mendobrak batas absolut imajinasi kita. Coba pikirin, kita lagi ngomongin cuma sebelah leher doang loh ini, dan ukurannya setara 175 matahari kita. Luar biasa. Bagian 4. Harapan di balik kebesaran Allah. Setelah semua hitung-hitungan tadi yang bikin kita ngerasa cuma seukuran atom, yuk kita ubah sedikit perspektifnya. Angka-angka ini tuh bukan cuma sekedar statistik astronomi biasa. Para malaikat raksasa yang kosmis ini, Hamalatul Arsy, saat ini tuh jumlahnya ada 4, dan nanti di hari kiamat bakal jadi 8. Tugas utama mereka adalah memikul arsy, singgasana Allah. Dan asal kalian tahu aja ya, kalau makhluk sebesar ini tugasnya cuma mikul arsy, lantas arsy-nya sendiri segede apa? Dikatakan kalau seluruh alam semesta ini ibarat cincin kecil yang dilempar di tengah padang pasir yang luasnya tak bertepi kalau dibandingin sama besarnya arsy. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Di balik semua kebesaran yang bikin kita merinding ini, ternyata ada satu fakta yang benar-benar indah. Makhluk-makhluk raksasa ini, yang sayapnya ngebentang miliaran kilometer dan berdiri pas di batas keagungan ilahi, ternyata secara aktif terus-menerus mendoakan keselamatan, perlindungan, dan ampunan buat kita. Buat manusia-manusia super kecil di bumi yang beriman dan mau bertobat. Yep, mereka mendoakan kalian dan mendoakan saya juga. Pada akhirnya, ekspedisi kita ngebahas materi hari ini tuh bukan cuma soal mecahin rekor ukuran kosmis ya. Pembahasan ini ngebawa kita ke satu perenungan pamungkas. Di hadapan alam semesta yang semasif ini, dan pencipta yang semaha agung itu, alasan apa sih yang kita punya buat ngerasa sombong di dunia ini? Sudah sejauh apa kita benar-benar mengenal sang pemilik alam semesta ini? Dan kalau hari itu beneran tiba, pas sangkakala ditiup nanti, apakah kita udah benar-benar siap? Ini adalah pertanyaan yang layak banget buat kita renungin bareng-bareng hari ini. Makasih banyak ya udah ngikutin penelusuran seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.